Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Angrini A. Saya dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Fisip, Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat dan ruang lingkup politik. Sifat dan ruang lingkup ilmu politik. Sebelum kita masuk pada sifat dan ruang lingkup ilmu politik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian politik. Politik merupakan konsep yang sudah diperkenalkan sejak zaman Yunani. Pencetus konsep politik adalah Plato dan Aristoteles. Inti dari politik adalah manusia dan tatanan hidupnya. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Polis berarti kota yang berstatus negara, kota city state. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, tokoh pemikir, ilmu politik. Pertama, Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya, ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Kedua, Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ini dia beberapa pengertian menurut ahli menjelaskan apa arti dari politik. Pertama, ada Andrei Haywood. Menurutnya, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Yang kedua, Gabriel Almond. Pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang bersifat otoritatif dan koersif. Ketiga, Ramlan Surbakti. Menurut beliau, pengertian politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, teman-teman, ilmu politik baru diresmikan diakui sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Mengingat definisi ilmu yakni pengetahuan yang disusun dan diatur dengan hukum-hukum umum yang telah dibuktikan kebenarannya secara empirik. Nah, kita masuk pada sifat ilmu politik. Yang pertama, ada omnipresent. Artinya, hadir di mana-mana di sekitar kita. Sadar atau tidak, suka atau tidak, politik turut mempengaruhi kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Yang kedua, bebas dan aktif.
politik luar negeri, Indonesia bersifat bebas aktif. Maksudnya, bebas adalah Indonesia bebas menentukan pandangan terhadap masalah internasional. Aktif adalah Indonesia secara aktif memperjuangkan perdamaian dunia, memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan di seluruh penjuru dunia. Ketiga, anti-kolonialisme. Indonesia menolak adanya kolonialisme dan penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan menurut pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Yang keempat, mengabdi kepada kepentingan nasional. Artinya, setiap pandangan dan sikap pemerintah Indonesia dalam dunia politik luar negeri harus berlandaskan kepada kepentingan nasional. 5. Demokrasi. Artinya, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan politik luar negeri. Oke, kita masuk pada ruang lingkup ilmu politik. Dulunya, ilmu politik merupakan cabang filsafat. Ilmu politik saat ini biasanya dianggap sebagai ilmu sosial. Ilmu politik memiliki beragam cabang. Beberapa sangat teoritis, termasuk filsafat politik, ekonomi politik, atau sejarah pemerintahan. Yang lainnya memiliki karakter campuran seperti hak asasi manusia, politik komparatif, administrasi publik, komunikasi politik, dan proses konflik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari negara, politik, dan pemerintahan. Ilmu politik berurusan secara luas dengan analisis sistem politik, aplikasi teoritis dan praktis untuk politik, dan pemeriksaan perilaku politik. Pemikiran Yunani, Aristoteles mendefinisikan ilmu politik sebagai studi tentang negara. Ruang lingkup ilmu politik sangat luas, dan para ahli telah membagi bidang ilmu politik menjadi 5 subdisiplin ilmu, yaitu pertama, teori politik, kedua, administrasi publik, ketiga, politik komparatif, keempat, hubungan internasional, dan yang terakhir adalah hukum publik. Perlu dicatat bahwa subdisiplin ini mencakup keseluruhan ekonomi politik modern dan memberikan dasar untuk studi dan pemahaman tentang bagaimana ekonomi politik global bekerja. Oke teman-teman, kita masuk pada ruang lingkup ilmu politik ditinjau dari 5 konsep politik. Yang pertama, ada klasik. Politik dalam pandangan klasik dikemukakan oleh Aristoteles adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. 2. Kelembagaan. Pandangan politik kelembagaan menurut Weber berarti politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Negara adalah komunitas manusia yang sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Ketiga, kekuasaan. Pandangan ini dikemukakan oleh Robson. Menurutnya adalah usaha untuk mencari dan politik mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Keempat, fungsionalisme. Artinya, politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Artinya, alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan mengikat suatu negara. 5. Konflik. Dalam mendapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan,
bahkan bertentangan, maka lahirlah konflik. Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik, padahal dalam politik ada juga konsensus, kerjasama, maupun integrasi. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jabarkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Di era globalisasi sekarang ini, penting bagi kita untuk mempelajari politik. Pentingnya ilmu politik terletak pada kenyataan bahwa kita semua hidup dalam sistem politik. Dan kita dipengaruhi oleh perubahan ekonomi politik global. Dengan munculnya globalisasi, telah terjadi peningkatan minat masyarakat dunia dalam memahami sistem politik negara-negara lain. Demikian dari pemaparan materi sifat dan ruang lingkup ilmu politik. Demikian dari materi yang saya paparkan tadi mengenai sifat dan ruang lingkup politik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.